يا حبيبي المصطفى بل المقاصدنا واغفر لنا خطايا ليتك دوما قريبا رمضان وحبيب الذي كل شفاعته كل حول من الأحوال تؤمن يا ربي ليتك دوما محمد سيد القوم وأنت مولاي والربيع في الأرض وفي والله يا صاحي وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. الحديث السابع عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت أن وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه يقول قرأت في آخر زبور داود صلوات الله عليه 30 سطرا قال يا داود هل تدري أي المؤمن أحب إلي أن أطيل حياته؟ قال لا. قال الذي إذا قال لا إله إلا الله اقشعر جلده وارتعدت مفاصله فإني أقرأ له بذلك الموت كما يقرأ الوالد لوالده ولكن لا بد له منه ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Mas Asmari, Bapak Haji Mas'udi, Bapak Haji Badimo, kamerawan kita Bapak Abdul Hai, orang tua kita Bapak Haji Syuhada, imam sholat subuh kita Bapak Ustadz Insinyur Husain Fauzi, guru kita Ustadz Amin Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rojali, Mibzan Al-Munawar, Bapak Haji Danang, Haji Gunawan, Haji Yusmirli, Bapak Hasan Sabu, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada Bapak saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai taklim kita dengan baca surat Al-Fatihah. Hadirkan Fatihah ini khusus untuk pengarang kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Usfuri, untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah menginfakkan hartanya demi pembangunan kelancaran masjid ini, untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, dan untuk jamaah Masjid Nurul Hidayah yang telah berpulang warahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Yang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya, dan juga yang kesusahan Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa la haratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk di hari yang ke-16. Artinya sudah separuh jalan kita melaksanakan ibadah Ramadan. Banyak orang-orang yang sudah terseleksi. Artinya ada yang sudah mulai agak capek untuk melaksanakan qiyamul lail, ya, capek melaksanakan sholat tarawih. Mungkin mereka tidak tarawih di masjid, tapi tarawihnya di rumah, atau tarawihnya di mall kali ya. Iya. Karena memang sudah berpindah. Di mall juga ada masjid. Cuman aneh gitu kan. Di setiap masjid sama, ya. Semuanya udah pada maju. Nurul Hidayah termasuk yang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Untuk ukuran masjid kita ini, itu di hari ke-16 kemarin malam, tadi malam ya, itu masih di luar pembatas ini. Untuk rokaat pertama sampai rokaat ke-8. Begitu rokaat ke-9 sudah mulai berkurang, ya, paling sampai 4 baris. Kebetulan kemarin saya ke belakang melihat, oh ternyata banyak juga yang berguguran yang tidak meneruskan sampai dengan sholat witir. Tapi alhamdulillah masih pada mau melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai dengan hari terakhir, malam terakhir, melaksanakan sholat tarawih. Siapa saja yang menjaga sholat tarawihnya, mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, insya Allah dia dapat malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan berapa? Ya 1000 dah pokoknya ya, 83 tahun ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas di hadis ke-6 berkaitan dengan kemuliaan hari Jumat. Ini hari Jumat. Ntar pulang atau setelah sholat Isra, ya, doa dengan kemuliaan hari Jumat. Ya Allah, dengan kemuliaan hari Jumat ini, ampunilah dosa-dosaku, dosa orang tuaku, nenek kakekku, istriku, semuanya sebutin itu. Dan dengan kemuliaan hari Jumat ini, hilangkan segala kesusahanku, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Wasilahnya apa? Kemuliaan hari Jumat. Mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa pengabulan doa itu ada yang cepat, ada yang lama, ya. Tergantung kesungguhan dan juga kebersihan hati kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita di hari ini itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mawa'iz Al-Usfuriyah di hadis yang ke-7. An Abdus Samad bin Muakkil qala, dari Abdus Samad bin Muakkil, sami'tu anna Wahbah bin Munabbih, aku mendengar bahwasanya Wahbah bin Munabbih, ini seorang sahabat, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qara'tu fi akhir Zabur Daud,
salawatullahi alaihi salasina satran. Aku telah membaca di akhir kitab Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud 30 baris, 30 tulisan. Allah menurunkan kitab kepada manusia itu 4 kitab. Pertama ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Yang kedua Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud dalam bahasa Kipti. Kemudian Allah turunkan kitab lagi yaitu Injil kepada Nabi Allah Isa alaihissalam dalam bahasa Suryani yang dulu sempat terkenal. Bahasa Suryani ini belum lama terkenal dengan Mama Gufronnya, ya. Nah, bahasa Suryani kayak gimana itu? Makalah-makalah anak saya pintar sendiri ini, ya. Kemudian yang terakhir Allah turunkan kitab yaitu Al-Quran dengan bahasa Arabnya. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf itu berupa lembaran-lembaran. Kalau kitab itu dibukukan. Kalau suhuf itu lembaran-lembaran. Allah turunkan kepada Nabi Adam itu 10 lembar, 10 suhuf. Kepada Nabi Syed itu adalah anak keturunan Nabi Adam. Dari sekian banyak anak Nabi Adam, kalau tidak salah ya, dalam satu kitab disebutkan Ibunda Hawa itu kalau melahirkan kembar. Kembarnya itu bukan kembar laki-laki, laki perempuan, sampai 20 kali melahirkan kembarnya. Berarti berapa tuh? 40, ya. Satu yang enggak kembar, satu doang, yaitu Nabi Syed. Dia menerima suhuf sebanyak 50 suhuf. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Lalu Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf dan Nabi Musa alaihissalam 10 suhuf. Yang masih bertahan sampai dengan hari ini adalah Al-Qur'anul Karim yang kita baca, kita imani, kita pedomani, dan kita jadikan petunjuk bagi kita. Nah, ini Wahbah bin Munabbih, dia membaca akhir dari kitab Taurat. Di kitab Taurat itu ada kalimat. Apa kalimatnya? Firman Allah, "Ya Daud, wahai Nabi Daud, hal tadri ayyul mu'mini ahabba ilayya an utila hayatah?" Daud, apakah engkau tahu mukmin yang mana yang aku sukai, yang disukai olehku, sehingga aku memanjangkan umurnya? Jadi Allah kalau suka dengan hambanya, dia panjangin tuh umurnya. Ditanya tuh Nabi Daud, Daud, tahu nggak orang mukmin yang paling aku sukai sehingga aku panjangin umurnya? Kata Nabi Daud, lah, aku tidak tahu, karena tidak pernah dibocorkan mana yang mukmin yang dia sukai. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW, beruntung orang yang dikasih panjang usianya, amal baiknya banyak. Rugi orang yang dikasih umurnya panjang, amal baiknya sedikit. Ya. Batasan umurnya panjang itu apa? Pokoknya bisa melewati usia Nabi Muhammad, itu udah cakep. Ya. Melewati usia Nabi Muhammad. Berapa? 63 tahun. 63 tahun itu hitungan hijriahnya. Kalau hitungan masehinya itu kira-kira 65 plus 2 kayaknya. Plus 2, ya. Makanya yang hitungannya misalnya hari ini usianya 51, hitungan hijriahnya dia 53. Ya. Kalau hari ini usianya 84, itu hitungan hijriahnya 86 atau 87. Ya. Kalau Bang Hasan sekarang 60 tahun, hitungan masehinya, maka hitungan hijriahnya itu 62 atau 63. Kalau 63 siap-siap dekat Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu. Ya emang kalau udah tua siap-siap. Ya, 40 tahun itu udah harus siap-siap. Udah dikasih peringatan. Salah satu peringatan apa? Itu udah pada ubanan.
Itu uban itu salah satu peringatan, dikit lagi ya masuk ke liang kubur. Cuman jangan bilang, oh saya belum ubanan, masih lama usia saya. Oh jangan bilang, orang tua itu udah pasti mati. Orang yang ubanan, yang tua pasti mati. Tapi yang muda, yang belum ubanan belum tentu usia tua. Ya enggak? Belum tentu usia tua. Tadi maghrib saya dikabarin, anak kawan meninggal dunia. Kita tanya usianya berapa? 20 tahunan. Usia 20 tahun. Jadi anak muda itu jangan menganggap, oh usia saya nanti panjang, saya dalam keadaan sehat. Oh belum tentu, belum tentu ya. Nabi Daud bilang, lah saya tidak tahu hambamu yang engkau sukai, yang engkau berikan usia panjang, aku tidak tahu. Kata Allah, idza qala la ilaha illallah, jika orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, iksya'arra jildu, merinding kulit-kulitnya. Nah, kita udah sampai sini belum? Merinding begitu baca la ilaha illallah, ini menggigil nih kulit-kulit kita nih. Udah sampai situ? Belum. Karena kita baca la ilaha illallah selalu semangat. Apalagi lagi sholat tarawih, ya enggak? La ilaha illallah. Sampai yang terakhir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Dengan suara-suara yang kencang. Ya. Bagaimana bisa merinding? Ya, nggak bisa merinding. Tapi itu diperlukan. Buat apa? Bangunin yang ngantuk. Kita sholat tarawih itu ngantuk. Habis buka, kita pulang dari masjid. Pulang dari masjid, makan lagi. Kembali ke masjid sholat isya dalam keadaan perut kenyang. Begitu sholat isya masih enak. Begitu sudah sholat tarawih rakaat ke-10, itu mata udah begini, udah ngantuk. Terkadang bacaannya juga kita nggak dengar. Ya, udah goyang-goyang, perlu semangat. Siapa yang nyemangatin? Dul yang nyemangatin. Ya, dengan kalimat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Biar apa? Pada bangun. Ya, pada semangat gitu. Ya, karena udah mulai ngantuk tuh. Saya ngerasain juga begitu. Ngerasain ngantuk, ya. Apalagi kalau sholatnya di baris kedua. Nih sebelah sini nih, potensi ngantuk lebih besar. Sama sebelah situ, potensi ngantuk lebih besar. Kenapa? AC pas banget. Potensi ngantuk lebih besar. Ya. Jangan sampai ketika sholat itu nyeruduk kita. Kenapa? Karena tidur. Karena ada orang bisa tidur berdiri. Ya, tidur berdiri. Anak saya pernah cerita tuh, kalau di pesantren dibangunkan jam 3 sholat tahajud, itu bukan banyak yang khusyuk, diem khusyuk, bukan, karena ngantuk, tidur dia gitu. Nah kita ini termasuk orang-orang yang lelah juga, makanya perlu semangat ketika sholat tarawih dibacain seperti itu. Nanti kalau zikir sendirian, ya baca kalimat la ilaha illallah dengan santai, la ilaha illallah, sampai kita meresapi. Kalau bisa menggigil tuh kulit-kulit kita, itu sudah merasuk. Ya. Dan itu untuk menjadi proses seperti itu susah, susah. Ya. Warta'adda mafasiluhu, segala persendiannya itu gemeteran. Kenapa gemeteran? Ada karena rasa rindu kita kepada Allah. Ada dikarenakan kita rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita begitu menyebut kalimat la ilaha illallah, yang timbul dalam diri kita itu rasa takut kepadanya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan tuh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang benar itu hanyalah mereka apabila dzukirallah, disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum,
merinding hatinya, gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, bertambah keimanannya. Kalau kita udah sampai seperti itu, itulah orang mukmin yang benar. Tapi kita kan belum ya. Kita lagi proses menuju ke arah itu. Ya, mudah-mudahan kita sampai seperti itu. Begitu orang menyebut kalimat Allah, udah gemetarnya hati kita. Gemetarnya ada dua. Satu, gemetar karena rindu kepada Allah. Dua, gemetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sofistik itu ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah karena dia cinta kepada Allah. Ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah karena takut kepada Allah. Ada yang lebih tinggi tingkatnya, yaitu ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan karena takut, tapi karena rasa cinta kepada Allah. Seorang sufi bernama Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita, itu mendekati Allah, mendekatkan diri kepada Allah bukan karena takut, tapi karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sufi-sufi yang lain biasanya karena takut kepada Allah. Sama kita. Kita itu lebih besarnya, kenapa kita mendekatkan diri kepada Allah? Karena takut sama neraka. Ya, takut sama neraka. Makanya ketika ditanya Rabi'ah Adawiyah, Adawiyah, apakah engkau beribadah karena pengen masuk surga? Kata Rabi'ah Adawiyah, sampai-sampai dia bilang, ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena kepengen surga, jauhkan aku dari surga. Dan apabila aku beribadah kepadamu karena takut kepada neraka, masukkan aku ke neraka. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena cintaku kepadamu, maka terserah engkau, ingin engkau masukkan kemana. Orang yang dicinta Allah nggak mungkin masuk ke neraka gitu ya, pasti masuk ke surga. Tapi kita belum sampai tingkatan seperti itu. Fa inni aqrahu lahu bidzalikal maut. Karena sesungguhnya aku benci, kata Allah, aku benci kepada orang yang aku cintai, tapi aku kasih kematian, kira-kira begitu. Sesungguhnya aku benci orang yang kucintai itu menemui kematian. Sebagaimana kama yakrahul walidu liwalidi, sebagaimana seorang ayah, orang tua yang nggak suka kalau anaknya meninggal. Ada di sini yang anaknya meninggal senang? Nggak ada. Walaupun dia penjahat, walaupun dia itu berbuat maksiat, begitu anaknya meninggal pasti sedih. Ya, sama dengan ini. Allah itu sebenarnya nggak senang, nggak suka kalau mencabut, nyuruh nyabut wali-walinya. Walakin labudda lahu minhu, akan tetapi itu nggak bisa dihindari, harus terjadi, semuanya harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, para nabi mati. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga meninggal dunia. Karena itulah yang namanya wali juga pasti mati. Inni uridu an asraha fi daris siwa hazdar, sesungguhnya aku ingin menggembirakannya, menggembirakan orang yang Allah cintai itu dengan satu negeri yang berbeda dari negeri dunia. Apa itu namanya? Surga, ya. Fa inna na'imaha bala'un wa raha'uha syiddatun. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat yang ada di dunia itu bala'un, merupakan ujian, dan kesenangan-kesenangan, kemegahan-kemegahan di dunia itu memberatkan. Wa fiha aduun, dan di dalam kesenangan-kesenangan dunia, kemegahan dunia itu aduun, terdapat musuh. La ya'dunakum khabala, yang terus-menerus membuat kerusakan, yajri minkum, yang mengalir dada dalam dirimu. Kama jridam, sebagaimana aliran darah. Min ajli zalika ajiltu awliyai ila jannah, karena alasan-alasan itulah,
Jadi kalau wali-wali itu dikasih kenikmatan di dunia, ya, dia itu nanti dimusuhi, ya, atau disakiti. Maka dengan alasan-alasan itu aku percepat wali-waliku masuk ke dalam surga. Ya, makanya ada orang bilang, jangan jadi orang baik-baik benar, cepat mati katanya. Ya. Kalau jadi orang jangan terlalu baik, cepat matinya. Ada juga yang bilang, jangan jadi orang yang buruk, yang jahat banget, matinya juga cepat. Karena itu jadi orang yang biasa-biasa aja katanya. Nah, yang biasa aja, tapi tetap juga mati juga, ya, mati juga, ya. Tapi kita sih kepengen nggak mau yang kedua, biarlah jadi orang yang sebaik-baiknya. Yang penting ketika kita meninggal dunia itu dalam keadaan husnul khotimah, daripada biasa-biasa aja, ya, ke masjid jarang atau ngaji jarang, begitu kita lagi mancing, ya, kita lagi nenggak botol, lagi main judi, mati, rugi itu, ya. Kita berharap kita semua husnul khotimah, ya. Seandainya, kata Allah, seandainya saja, ya, bukan karena itu, maka Nabi Adam dan anak cucunya itu dia akan hidup sampai dengan hari kiamat, sampai ditiupkan sangkakala. Jadi kalau bukan karena pengen dimasukkan para wali Allah ke surga, itu Nabi Adam, anak cucunya wali-wali gak bakal dimatiin. Nah, karena Allah kepengen nih hamba-hambanya yang soleh menikmati kenikmatan yang abadi, maka Allah cabut nyawanya. Jadi kalau bagi orang mukmin, ya, itu nyawanya dicabut, rahatun, istirahat, udah cukup, sholatnya udah cukup, puasanya udah cukup, ini semua amal baiknya udah cukup, dah istirahat, istirahat. Tapi kalau bagi orang kafir, kematian itu penyiksaan, ya, penyiksaan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan jamaah pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma zidna bil ilmi wa zidna bil ilmi wa zidna bittaqwa wa zidna bil afiyah. Allahumma qina bi huda wa ja'alna mimman yushabihu fi ridha wa la tu'alna waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa aslam wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan